Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Firman Hidayat akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi kalkulator patroli laut atau biasa kita sebut dengan si kapal. Pada tampilan pertama terlihat tentang penjelasan aplikasi kalkulator patroli laut, mulai dari tujuan dibuatnya aplikasi kalkulator patroli laut ini sampai dengan manfaat dari kalkulator patroli laut itu sendiri. Bagian ini kita dapat melakukan perhitungan total dari biaya patroli, di mana banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi total biaya patroli, seperti jenis kapal, kemudian sektor patroli, RPM, jam efektif, harga dasar, dan beberapa variabel-variabel lainnya yang sangat mempengaruhi dari total biaya patroli laut. Cara menghitung total biaya patroli laut, kita harus memasukkan nilai-nilai yang kita gunakan seperti jumlah hari patroli, berapa hari dalam satu surat perintah, kemudian ransum yang ditetapkan seperti 80.000 per hari, jam efektif yang dilaksanakan, dan beberapa nilai-nilai yang harus kita isi seperti pajak, kemudian kebutuhan air dalam kiloliter, jumlah BBM, dan beberapa variabel-variabel lainnya. Sebelum kita melakukan perhitungan total biaya patroli, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data-data yang harus masuk di dalam kalkulator patroli laut dengan cara masuk pada admin area. Untuk masuk dalam admin area, kita perlu menekan titik 3 pada pojok kanan atas. Lalu kita diarahkan pada admin area. Admin area, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data kapal. Data pada masing-masing kapal memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana apabila kita ingin menambahkan kapal yang baru, kita dapat menekan tombol plus pada bagian kanan bawah. Data baru dapat dimasukkan berdasarkan jenis kapal, nama kapal, kemudian diikuti oleh RPM mulai dari RPM 5 atau stasioner sampai RPM 19, di mana pengisian ini akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian juga ditambahkan dengan konsumsi dari mesin bantu dari kapal yang kita masukkan. Apabila kita ingin menginput data kapalnya, kita dapat melihat format yang sudah ada. Seperti contoh format pada kapal BC 60.002, di mana FPB 60 meter ini menunjukkan tipe kapal dan BC 60.002 ini adalah seri lambung dari kapal patroli laut. Kemudian pengisian pada RPM 5 ini memiliki penjelasan 5 itu adalah RPM-nya, di mana pada RPM 5 tersebut dapat mengonsumsi BBM sebanyak 24 liter yang menghasilkan 8,2 knot kecepatan pada kapal tersebut. Begitu pula pada RPM 6. Pada RPM 6 membutuhkan BBM sebanyak 44 liter yang menghasilkan kecepatan 9,5 knot, dan pengisian tersebut dapat dilakukan sampai pada RPM 19, di mana pengisian ini berdasarkan jenis kapal yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan baseline yang kapal tersebut miliki. Pada bagian akhir terdapat konsumsi mesin bantu, di mana konsumsi mesin bantu ini dihitung dalam jangka waktu 1 hari. Jadi 600 liter dalam waktu 1 hari. Jika kita tadi melihat data kapal dari FPB 60 meter, kita coba lihat
pada data FWB 38 meter, di mana data tersebut berbeda berdasarkan profiling dari kapal itu sendiri. Dari RPM yang dipakai, mengonsumsi BBM berapa banyak, kemudian kecepatan yang dihasilkan. Semua itu akan sangat berpengaruh pada perhitungan dari total biaya patroli laut. Begitu pula dengan mesin bantu, setiap kapal memiliki konsumsi dari mesin bantu yang berbeda-beda. Apabila data kapal telah terisi, kita perlu untuk memasukkan data dari personil atau satgas kapal tersebut dengan cara mengklik kapal yang telah kita isi. Cara mengklik kapal yang telah kita input tadi, akan muncul satgas dari masing-masing jabatan. Nah, jabatan ini cara menginputnya dengan mengklik tombol plus yang ada di bagian kanan bawah. Di sini kita klik jabatan. Di sini terdapat beberapa pilihan sesuai dengan jabatan yang telah diinput pada bagian master. Kemudian sebagaimana contoh, saya ingin memilih KKM. Di sini KKM hanya satu. Dia memiliki honorarium sebesar 372. Jika kita menambahkan 2 KKM, maka secara otomatis dia akan mengalihkan sejumlah jabatan yang ada di kapal tersebut. Sebelum kita dapat memasukkan jabatan-jabatan yang telah tersedia seperti di layar, kita harus memasukkan profiling terlebih dahulu terkait dengan honorarium pada masing-masing jabatan. Masuk ke bagian master satgas, kemudian kita harus menambahkan profiling dari jabatan tersebut. Sebagaimana contoh, saya memasukkan anggota patroli. Saya ibaratkan biayanya ada di 156.000. Selesai, saya simpan. Di sini akan tersimpan anggota patroli dengan 156.000. Jika sudah tersimpan, kita dapat kembali ke bagian input jabatan tadi. Kemudian kita masukkan anggota patroli. Kita cari anggota patroli. Kemudian kita masukkan 3 orang. Hasilnya akan sekian. Dan satgas ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan surat perintah yang akan dilaksanakan. Apabila kita sudah memasukkan jabatan dari masing-masing kapal terkait dengan jumlah orangnya, kita akan mendapatkan total dari jumlah orang atau satgas yang akan melaksanakan kegiatan patroli pada kapal tersebut. Dan kita juga mengetahui total dari honorarium yang akan dibayarkan berdasarkan jumlah orang dan berdasarkan jabatan yang ada. Nah, pada bagian admin area ini sudah terinput secara komplit. Namun masih ada admin area yang lain yang harus kita input, yaitu pada sektor patroli laut. Pada sektor patroli laut kita dapat masuk melalui tombol titik 3 di bagian kanan atas. Kita pilih sektor. Pada bagian sektor ini kita dapat mengukur jarak PSO ke sektor atau antar daerah, di mana jarak tersebut dapat diukur melalui Google Earth dengan satuan nautical mile, di mana sebagai contoh pada bagian Kalbaksel
jika kita ingin memasukkan nilai, maka akan muncul sebagaimana berikut. Sulbaksel Makassar, kemudian setelah diukur menggunakan Google Earth, jarak PSO ke sektor itu sejauh 307 nautical mile. Nah, di sini ketika menuju ke sektor pasti akan kemungkinan besar melakukan pengisian air tawar dan ongkos angkut, di mana pada masing-masing daerah memiliki harga yang berbeda-beda. Untuk air tawar di sini Makassar per kiloliternya memiliki biaya 33.000. Kemudian ongkos angkut ini hitungannya per liter. Apabila kita sudah memasukkan sektor patroli, kita dapat melakukan perhitungan terkait dengan total biaya patroli pada bagian halaman di awal tadi. Nah, pada bagian ini kita bisa langsung dapat menghitung total biaya patroli sesuai dengan master yang kita input tadi. Kita mencoba untuk menghitung biaya patroli di BC 60.002. Jumlah orang 30 orang dalam satu hari, honorariumnya itu harus dikeluarkan 6 juta. Kemudian normalnya satu surat perintah itu adalah 15 hari. Kemudian ransum yang diberikan per hari per orang itu adalah Rp80.000. Kemudian sektor yang akan dilaksanakan sektor yang akan dituju adalah Kalbaksel. Di sini kita sektor Kalbaksel dapat diketahui jarak PSO ke sektor sejauh 467 kurang lebih. Kemudian BC 60.002 memiliki konsumsi BBM mesin bantu sebanyak sebesar 600 liter dalam waktu 24 jam. Nah, untuk RPM kapal patroli ini kita dapat menyesuaikan. Kita standar pada RPM 12. Kemudian untuk jam efektif ini kita hitung perkiraan dalam 15 hari ini kita ingin efektif berapa jam. Katakanlah efektif dalam satu hari di 15 hari itu adalah 8 jam patroli. Kita dapat mengetahui total BBM yang dibutuhkan, yaitu 52 ton. Kemudian untuk menghitung harganya kita harus memasukkan harga dari bahan bakar pada saat ini. Pada saat ini harga bahan bakar sudah mencapai 22.200. Kemudian PPN 11% dan PBBKB 7,5%. Harga per liter bahan bakar 26.307. Kemudian untuk air tawar pada sektor Kalbaksel tadi per kiloliter 100 kita biasanya butuh 35.000. Nah, kemudian ongkos angkut ini biasanya 8.000 untuk satu truk. Kemudian jika ada crew change kita bisa menambahkan orangnya, namun jika tidak ada kita isi 0 saja. Kemudian jumlah surat perintah yang ada berapa? Katakanlah kita menggunakan satu, kemudian hanya satu surat perintah, berarti satu menuju sektor, satu balik dari sektor, berarti 2 PP. Dari hal ini, dari sini kita bisa melihat bahwa biaya patroli yang dikeluarkan itu mencapai 1,6 miliar rupiah. Dapat menghasilkan nilai ini dengan mudah dengan cara menginput pada variabel-variabel yang mempengaruhi total biaya patroli tadi. Nah, apabila kita ingin mengekspor hasil dari perhitungan ini, kita juga dapat mendownload berupa PDF dengan cara mengklik
panah yang mengarah ke bawah pada bagian atas. Kemudian kita tinggal berikan nama BC 6002. Dan hasilnya sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Nah, apabila kita ingin ngereset, kita hanya perlu menekan dan tarik dari atas ke bawah, semuanya akan mereset dari awal. Mungkin itu penjelasan terkait bagaimana cara penggunaan aplikasi kalkulator patroli laut. Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan dampak yang baik kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya pada efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan monitoring, perencanaan, dan evaluasi patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.